Jadi tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus adalah menjadi muda di dalam Tuhan. Ya, menjadi muda di dalam Tuhan. Kita tadi sudah sama-sama membaca dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, menjadi pertanyaan kita bersama. Siapakah orang muda yang dimaksud oleh firman Tuhan? Ternyata waktu saya merenungkan, saya mendapat suatu rema dari ayat ini, saudara. Yang mengatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi siapakah orang muda itu? Rema yang Tuhan taruh di hati saya adalah orang muda itu bukan dilihat dari umur. Orang muda itu dilihat dari bagaimana dia menjaga kelakuannya bersih. Kelakuannya tetap bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jadi ternyata seorang muda itu bukan ditentukan oleh usianya, umurnya. Ya. Jadi ternyata kemudaan seseorang itu adalah ketika dia menjauhkan diri dan mempertahankan hidupnya tetap bersih. Ya, jadi kita harus menjaga kelakuan kita. Jadi orang-orang yang menjaga kelakuannya tetap bersih, itu yang disebut orang muda. Ya, bisa dipahami ya. Jadi mungkin kita seperti ini, ya. Ini kita punya tokoh besar, ya. Salah satu tokoh besar di tanah Papua, Bapak Kepala Suku Arfak, ya. Kepala Suku Besar Afrak. Beliau bernama Dr. Randes Domingus Mandacan, MSI. Beliau kalau sudah sering sampaikan di mana-mana dia akan bicara ini, saudara. Dia bilang begini, usia boleh tua, rambut boleh putih, umur boleh lansia, tetapi semangat masih pucuk. Semangat masih muda, semangat ABG. Ya, ini benar Bapak Ibu Saudara. Saya, saudara, sama-sama mendampingi untuk doa bersama. Jadi saya tahu betul bahwa beliau boleh dikatakan umurnya lansia, rambutnya putih, ya kan? Umurnya tidak lagi muda, sudah dikatakan tua, tapi semangatnya semangat pucuk, saudara. Semangat ABG, semangat muda. Ya. Bangun pagi pasti doa. Ya. Dan saudara, dia bangun pagi dengan matahari, dia pulang dengan bulan dan bintang. Bayangin saudara, full perjalanan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Itu sepanjang hari, sepanjang tahun. Ya, luar biasa. Saya saksi sendiri melihat bagaimana kekuatan beliau. Dan rata-rata orang-orang yang ikut serta dalam setiap kegiatan capek, saudara, sudah tidak sanggup, tapi beliau semangat pucuk. Jadi ini perlu diteladani Bapak Ibu Saudara, tokoh-tokoh kita di tanah Papua yang sungguh luar biasa. Usia boleh lansia, tapi semangat pucuk, saudara, semangat ABG. Jadi artinya saudaraku yang terkasih, jika kita ini masih muda, masih pucuk, namun suka menjadi kaum rebahan, tukang tidur saja, engkau bukan muda, tapi kau tua. Bilang kanan kiri, kau tua kah masih muda kah? Haleluya. Kan ada kan kita anak-anak muda, kita lihat kerja cuman main HP saja, berkurung di kamar, nonton TV, tidak ada kerjaan, saudara. Kaum rebahan, saya bilang, kau seupa-upa, kau seuma-uma itu. Haleluya. Anak muda harus produktif, saudara. Orang-orang tua saja produktif dengan luar biasa, kuat bekerja.
Ya, bersih ini, bersih itu, kerja ini, kerja itu dari pagi. Dia keluar dengan matahari, pulang dengan bulan dan bintang. Itu baru orang bilang, itu yang mudah. Tapi kalau kau tidak tahu kerja apa malas, cuci piring tidak tahu, kasih bersih tempat tidur apalagi, parah saudara. Saya bilang kau orang tua. Haleluya. Bilang, opa. Jadi kepanggil orang yang begitu, opa, oma. Begitu, walaupun dia masih pucuk saudara. Tapi kalau dia kaum rebahan, saya mau sampaikan, kau sudah opa, kau sudah oma. Haleluya. Saudara bisa lihat itu, tren hidup akhir zaman itu adalah tren hidup kaum rebahan, mageran, dan bikin banyak penyakit berdatangan. Jangan heran saudara, aneh ya. Ada orang umur 25 sudah kena penyakit gula. Karena habis makan tidur. Ya toh? Habis makan tidur. Pas cek dia punya ini ternyata kena diabetes mellitus stadium 4. Usia 25 tahun. Bahaya saudara. Ya, anak-anak muda dengar baik. Kalau kau tinggal tidur terus, penyakit berdatangan. Ya, penyakit berdatangan. Alkitab kan ajar kita saudara, bahwa dia katakan begini, jikalau seorang tidak bekerja, janganlah dia mendapat makan. Tuhan sudah larang kalau kita tidak bekerja itu bergerak. Jangan kau makan. Karena kalau kau makan, kau akan mati dengan makanan yang kau makan itu. Karena tidak ada pembakaran, cuma tidur saja. Ya, jadi kalau kita makan, tidak kerja, tidak bergerak, tidur rebahan, penyakit datang. Ya. Jadi pokoknya saudara hidup itu harus kerja. Makan, kerja. Ya, kerja apa saja. Bikin keringat. Ya, bikin keringat. Apa saja. Kalau kau tidak ada kerja, ya kau olahraga lah. Olahraga paling tidak. Karena kalau sampai tinggal rebahan, main game terus. Ya, bahkan mungkin ada sebagian yang bukan main game lagi, game judi online, game lagi. Itu akhirnya tinggal duduk 24 jam, akhirnya yang terjadi. Penyakit itu datang, saudara. Kita tidak boleh seperti itu, jadi orang yang bergerak. Supaya kita menjadi orang yang sehat, orang yang diberkati Tuhan, orang yang berkarya, orang yang kuat, orang yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita baca 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Jadi jelas siapakah orang muda menurut ayat ini adalah seorang yang menjaga kelakuannya bersih dengan seturut firman Tuhan. Jika saudara kita sebagai orang yang masih berumur muda tetapi sudah banyak tahu dosa dan suka tahu kejahatan, itu namanya sudah tua menurut firman Tuhan. Sudah tua dalam kejahatan. Dan maukah saudara kita dibilang tua oleh Tuhan? Ya, jadi ternyata orang tua itu bukan karena umurnya, tapi karena seberapa dalam dia mengetahui dosa. Makin banyak perbuatan kejahatan yang kita buat, makin tua kita. Saudara pernah lihat enggak muka orang? Umur masih muda, tapi muka sutua. Orang bilang apa? Mutu. Mutu, muka tua. Ya. Kenapa itu terjadi saudara? Karena terlalu banyak tahu tentang kejahatan. Tuhan kan bilang, jadilah anak-anak dalam kejahatan, supaya kau tidak cepat tua. Haleluya. Muka, umur boleh muda, muka tapi tua. Wah ini kan parah saudara. Tapi coba kalau orang yang selalu hidup dengan Tuhan, baca Alkitab tiap waktu, dia tidak tahu umurnya, sudah tidak kelihatan.
Umur sudah 51, tapi macam kayak 23. Haleluya. Macam 23 kah? Pas ditanya, umur berapa? Senyum-senyum saja, ternyata umur sudah 51. Kita pun teman-teman yang kemarin di Belanda itu, saudara, muka-mukanya tuh rata-rata muda-muda semua. Saudara pas ditanya, ya ada yang saudara bisa lihat yang kesaksian Tinka dari Belanda di YouTube kita. Kan dia kelihatan masih anak muda ya. Kayak umur saya pikir tuh kira-kira 25 begitu. Pas saya tanya, Tinka umur berapa? Dia senyum-senyum. Saya bilang jawab dulu. 51 Pak Pendeta. Saya bilang luar biasa. Saudara lihat ya videonya ya. Tinka ada bikin kesaksian. Dia bilang dia sangat luar biasa. Dia mendoakan Papua dan diberkati. Dan saudara tahu itu dia dengan wajah yang kira-kira 23 tahun atau 25 tahun itu pas ditanya umur berapa? 51 tahun. Kenapa bisa begitu? Dia memilih tidak menikah dan dia hanya mencintai Tuhan. Luar biasa saudara ya. Dia pilih tidak menikah, dia lebih memilih Yesus. Tanya kenapa tidak menikah? Tidak, saya hanya mau mencintai Tuhan Yesus. Orang begitu saudara, awet muda. Ya, awet muda. Ya, anak-anak muda sekarang saya mau sampaikan, kalau kamu lebih banyak tahu kejahatan, hidup dalam kejahatan, dosa, ya, melawan orang tua, kau lihat kau pemuka di cermin, mutukah tidak? Kalau kau sudah berdandan macam saya pemuka nih tua sekali, karena kau suka melawan orang tua. Kalau kau hormat orang tua, kau awet muda. Tapi kau suka melawan dan kau punya mama, kau punya bapak, kau punya orang tua, maka saya percaya kau muka akan mutu. Muka tua, saudara. Haleluya. Jadi mulai hari ini sadarilah. Tuhan mengajar kita, orang muda itu siapa? Orang muda itu adalah orang yang menjadi anak-anak dalam kejahatan. Tidak tahu kejahatan. Mungkin dia pernah tahu kejahatan, tapi dia tidak mau lagi lakukan kejahatan. Dia tidak mau lagi pemberontakan. Dia tidak mau lagi tukang melawan. Itu orang yang muda. Orang muda adalah orang-orang yang benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Kita lihat, bagaimanakah agar menjadi tetap muda menurut Alkitab. Saya percaya ada suatu jalan yang Tuhan akan tunjukkan. Supaya saudara dan saya, umur boleh tua, rambut boleh putih, amin. Gigi mungkin sudah sisa berapa saja, seperti lagu burung kakak tua, ya. Hinggap di jendela, nenek sudah tua, gigi tinggal 2. Gigi boleh tinggal 2, tapi semangat ABG, saudara. Semangat pucuk. Kuncinya satu, saudara harus menjadi orang yang hidup dengan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap pagi. Ya. Jadi saudara kita harus menjadi orang yang selalu hidup dengan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu bikin awet muda, saudara. Ya. Mendengarkan firman Tuhan itu menyejukkan. Tidak banyak orang, saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan cepat sekali tidur. Betul tidak? Ya, kalau saudara susah tidur, putar khotbah saja. Pendeta Riki di YouTube, siang-siang, 5 menit saudara dengar khotbah saya, pasti tidur. Betul, karena firman yang didengar itu relaksasi buat jiwa kita. Otak kita itu yang tadinya mumet, pusing, ya, kepala kita senut-senut, putar saja khotbah firman Tuhan yang ada di YouTube saudara, dengarkan, tidak lama kau tidur. Ya, relaksasi otakmu saudara, jiwamu mendapat ketenangan. Daud kan bilang, firmanmu itu menyejukkan jiwaku. Jadi jangan heran saudara kalau misalnya lagi khotbah begini, lalu ada yang tertidur. Itu biasa. Karena apa? Karena firman itu menyegarkan. Amin. Haleluya.
Jadi firman Tuhan itu saudara menjaga kita tetap hidup bersih daripada kejahatan. Menjadikan kita awet muda. Jadi nggak usah beli skincare yang terlalu mahal-mahal. Ya, double booster, 10 kali anti-aging. Ya, dan seterusnya. Ya. Pakai apa lagi? Kurma Bright kah? Apa lagi? Ada yang pakai gitu ya, Kurma Bright kah? Kurma Bright gitu. Ya, 1 kali pakai langsung kelihatan. Kan kayak begitu kan? Saking viralnya saudara, kita semua ingin menjadi lebih muda. Ada yang mau dibilang tua, kan tidak saudara, semua kita. Apalagi yang usia 40, 50, enggak mau lagi dibilang tua. Pokoknya berusaha minum vitamin tiap pagi. Orang bilang minum jus ini, minum jus itu, wah dia bikin saudara, minum daun ini, minum bunga ini, dia minum saudara, karena mau muda ini, enggak mau tua. Sebenarnya jawabannya sederhana, kau baca Alkitab kau awet muda. Betul, betul. Saya enggak bilang, enggak bohong ini saudara. Begitu banyak orang yang baca Alkitab, awet muda. Ya, dengar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang mau muda, sudah mau tetap ya kencang kulitmu, baca Alkitab. Kau punya kerutan nanti akan kembali kencang saudara. Benar saudara. Ini kan Alkitab bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Itu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Seorang muda menjaga kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan saja saudara, engkau akan mengalami sebuah ya hal yang luar biasa. Renungkan firman Tuhan. Saudara bisa lihat ini. Yusuf ini saudara, kenapa jadi orang yang menarik hati? Karena dia adalah orang yang selalu hidup merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau saudara kita baca firman Tuhan, kita renungkan Alkitab, kita berbaharui hidup kita baca terus, kita akan mengalami awet muda Bapak Ibu Saudara. Ya, itu benar saudara. Coba tanya saudara, kita sudah pakai tadi booster-booster itu, ada perubahan? Oh, sedikit saja Pak Pendeta, coba kau baca Alkitab, kau berubah dan luar biasa. Kau akan menjadi orang yang lebih awet muda saudara. Ya, ini penting ya. Kemudian yang kedua, untuk kita bisa menjaga awet muda atau tetap muda menurut Alkitab, yaitu mengalihkan nafsu muda kita ke hal-hal yang baik. Ada ayatnya, 2 Timotius 2 ayat 22, saya bacakan. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi untuk kita bisa mempertahankan kemudaan yang baik ini, menjadi orang muda yang cakap, handal dan diberkati Tuhan, kita harus membawa keadilan, kesetiaan, kasih dan damai yang ada di dalam hidup kita bersama-sama dengan mereka yang berseru, bersama-sama dengan mereka yang berseru. Siapa yang berseru? Siapa yang berseru kepada Tuhan? Komunitas gereja, komunitas pelayanan. Ya. Kita ke mereka, ke gereja, ke komunitas pelayanan yang berseru nama Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kaum muda. Bahkan orang-orang yang sudah ya tidak lagi muda, namun bisa memiliki semangat muda karena dia berbaur dengan komunitas yang baik dan yang berseru nama Tuhan, namanya komunitas gereja. Saudara, orang-orang yang selalu beribadah dan tidak beribadah itu kelihatan dari semangat mudanya. Ya, semangat mudanya. Coba lihat orang-orang yang energik di kantor, semangat di kantor, pasti rajin semayang. Rajin semayang. Coba yang pemalas-pemalas di kantor, pasti tidak pernah ikut komunitas gereja itu. Ya kan? Jadi orang-orang yang semangat itu saya lihat saudara, adalah orang-orang yang selalu bergabung dengan komunitas gereja dan pelayanan.
yang selalu bergabung dalam persekutuan dengan Tuhan, yang selalu mau bergabung dengan kelompok-kelompok doa. Dia selalu fresh, dia selalu semangat, dia selalu dikuatkan, dia selalu memiliki semangat orang muda. Ya, hidupan doa, hidupan persekutuan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, circle kita, ya, pertemanan kita menentukan jadi siapa kita. Ya, sekali lagi, lingkaran pertemuan kita akan menentukan kita jadi siapa. Kalau komunitas kita sering kumpul sama anak geng motor, kita pasti jadi anak geng motor, betul nggak? Kalau kita selalu komunitas kita gabung sama anak-anak narkoba, pasti jadi anak-anak narkoba. Kalau kita gabung sama komunitas Carlota, pasti jadi Carlota, saudara. Haleluya. Ya. Coba lihat saudara, waktu orang-orang ini adalah orang-orang yang misalnya gabung di komunitas organisasi apa gitu ya kan. Nggak lama-lama orang itu pasti jadi anggota. Lama-lama juga jadi pengurus dalam organisasi itu. Mau pengurus organisasi apa saja, ikatan, kepemudaan, bahkan mungkin organisasi-organisasi partai dan seterusnya. Itu tuh awalnya kan enggak langsung jadi pemimpin. Dia gabung dulu. Dia ikut circle itu, lingkaran itu. Lama di situ, bertumbuh di situ, jadi pemimpin di situ. Bayangin, kalau circle kita itu circle kejahatan, kita lama di dalam kejahatan itu, lama-lama kita jadi pemimpin di kejahatan itu. Tapi kalau kita kepada circle atau lingkaran yang baik, komunitas pelayanan, lama-lama kita dididik, lama-lama kita jadi orang yang dipakai Tuhan di tempat itu. Jadi pemimpin di tempat itu. Jadi hidup ini pilihan saudara. Perhatikan, tongkronganmu menentukan masa depanmu. Nongkrong dengan siapa menentukan kau jadi siapa. Kalau kau nongkrong dengan pengusaha-pengusaha hebat, kau jadi pengusaha hebat. Kalau kau nongkrong dengan orang-orang bodok, kau jadi bodok. Betul. Ya kan? Dalam tongkrongan. Kawan, aduh minta maaf, saya mau pergi kerja PR dulu tidak usah. PR tidak usah. Lebih tong bahas ini saja ini. Ya ada cewek baru ini. Ya ada cewek baru. Dia baru datang dari luar negeri. Ya kan? Dia baru masuk kita ke sekolah itu. Yang mana? Sudah PR nanti dulu. Aduh saya mau kerja PR ini. Sudah PR itu nanti. Tinggal kau nyontek saja. Gitu. Akhirnya dong tinggal bahas masalah itu saudara. Apa yang terjadi? Besok PR dia telah kumpul. Nilai merah. Ya kan? Begitu. Tanda naik kelas. Gara-gara apa? Cuma bahas perempuan. Dapatkah tidak perempuan itu? Terdapat juga. Hanya masalah bahas saja. Itu nongkrong. Jadi yang nongkrong itu saudara, menentukan kau jadi apa. Kalau kau nongkrong dengan orang yang tidak pernah kerja PR, kau akan menjadi orang-orang yang seperti itu saudara. Tapi kalau kau nongkrong dengan orang-orang yang suka kerja PR, mantap. Kawan, bagaimana? Sudah PR? Sudah kerja belum? Sudah. Saya sudah kumpul tadi. Wih, cepat sekali. Iyo, begitu saudara. Sampai hari ini gembala saudara ini masih sekolah. Ya. Dan kita kalau di grup itu tinggal bahas. Teman-teman jangan lupa. Deadline kita sebentar malam jam 12. Bagaimana? Yuk masih kerja di bagian ini. Ayo cepat, semangat. Begitu saudara. Kami sampai hari ini suka menyemangati di grup kami. Untuk mengerjakan tugas-tugas PR. Jadi dimanapun saya mau di pelosok, mau di pedalaman, saya kerja tugas. Ya, saya kerja tugas. Kenapa seperti itu saudara? Sesibuk-sibuknya saya masih kerja tugas. Karena kita ada di circle orang-orang yang aktif. Coba kalau kau gabung dengan tongkrongan yang pemalas, kau tidak akan pernah maju.
Dengan orang yang tidak pernah kerja tugas dan kerja PR. Dengan orang-orang yang kumpul dengan orang-orang yang tidak pernah belajar, tidak tahu belajar untuk besok mau ujian. Nongkrong dulu kawan. Yo, nongkrong, nge-vape dulu. Keluar cerutunya gitu. Nggak ada otaknya bodoh saudara yang begitu. Ya. Jadi saudara, tongkronganmu menentukan masa depanmu. Dengan siapa kau nongkrong menentukan karirmu hebat atau tidak. Ya. Saya berdiri di hadapan saudara ini dulu waktu saya SMP, nongkrongnya saya itu dengan seniman ukiran akuarium. Itu kerjaan saya. SMP tuh tinggal tiap hari saya nongkrong di tongkrongan saya tuh, di tempat ada om itu, dia biasa ukir-ukir. Dan itu kerjaan saya. Akhirnya terjadi saudara, hampir 6 bulan saya ada nongkrong di situ, saya buat akuarium besar. Desain yang terbaik. Gitu. Saya suka sekali. Ornamen-ornamen, jadi saya bikin maket-maket kecil dan seterusnya. Itu kerjaan saya waktu SMP. SMA saya suka nongkrong dengan musisi. Jadi bagaimana saya bagaimana belajar main gitar, belajar ini. Jadi komunitas saya, tongkrongan saya itu adalah anak-anak musisi, tapi anak-anak musisi yang suka les. Gara-gara teman-teman ini main musisi, tapi juga suka les. Ya, suka les. Akhirnya apa yang terjadi? Kawan, kita ada les dengan Pak ini, kita les dengan Bu ini. Berapa kali pertemuan? Akhirnya kita juga terpancing karena teman-teman dalam tongkrongan itu suka les semua. Akhirnya kita les juga. Tadinya tidak suka fisika, terpaksa karena teman-teman suka les fisika juga. Akhirnya kita suka les fisika. Jadi ternyata saudara, tongkrongan itu sangat mempengaruhi kita akan menjadi apa dan siapa. Kalau tongkrongan itu adalah orang-orang yang suka les, kita juga akan jadi suka les saudara. Ya, tongkrongan itu suka main musik sambil juga main les, akhirnya kita jadi suka seperti itu. Karena apa? Karena kita sebagai orang-orang yang ada ini, kita akan merasa, yang lain pada ikutan itu, baru saya sendiri nggak ikut begitu kan rasanya nggak enak, betul nggak? Ya, kita yang lain ikut, lalu saya nggak ikut kan saya nggak enak gitu. Jadi itu saudara, anak-anak hari ini, ya pesan kita, tongkronganmu menentukan kau jadi siapa. Ya, makanya jangan heran ada bisnis multi level itu paling suka model-model tongkrongan. Karena urusan tongkrongan ini bukan hanya urusan anak muda, sampai tua bangka juga suka nongkrong sampai hari ini, saudara. Betul nggak? Iya, tongkrongan itu. Ya, kita pasti suka nongkrong, ya pasti ada tempat-tempat kita nongkrong rame, ya kan. Walaupun mungkin itu goreng pisang, kita suka ke situ. Kadang juga nggak beli juga, cuma mau nongkrong saja gitu kan. Tapi ingat, tongkronganmu siapa menentukan kau jadi siapa. Ya, jadi jadilah orang-orang yang mau nongkrong itu dengan orang-orang hebat supaya kau jadi orang hebat. Nah, salah satu tongkrongan yang paling dianjurkan dan memang diarahkan oleh Alkitab adalah komunitas dalam gereja. Ya, ini coba baca ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama. Berarti kamu harus bersama-sama, kamu harus gabung dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi tongkronganmu harus bersama dengan orang-orang yang berseru nama Tuhan. Kepada orang yang tidak berseru, jangan kau ikut gabung, nimbrung di situ. Nanti kau jadi seperti mereka. Jadi setelah saya nongkrong sama anak-anak band, anak-anak les, lalu saya juga suka, karena dalam komunitas kami itu juga ada yang suka gabung di gereja-gereja. Ya, di gereja-gereja gereja-gereja yang suka bikin KKR. Jadi akhirnya saya gabung lagi sama komunitas anak-anak yang suka mengadakan KKR besar, undang-undang hamba Tuhan dari luar. Dan saya gabung di situ, saudara. Akhirnya apa terjadi? Saya gabung, jadi worship leader akhirnya, saudara. Pimpin KKR yang hadir 5.000 orang, saudara. Pembicaranya dari Surabaya kalau tidak salah waktu itu. Ya.
Dan saya worship leadernya. Wow, luar biasa. Ibu Gembala jadi singer waktu itu. Haleluya. Itu gara-gara kita komunitas. Ya, komunitas. Awalnya kita cuma gabung, nggak taunya tiba-tiba disuruh jadi singer, naik langsung jadi worship leader. Pimpin KKR besar saudara di lapangan. Jadi komunitasmu menentukan jadi siapa kamu. Amin. Jadi kalau kamu nongkrong sama anak-anak yang sembarang-sembarang, kamu jadi anak-anak yang sembarang-sembarang. Kamu kumpul dengan anak-anak pemabuk, kau jadi pemabuk juga. Kau kumpul dengan anak-anak yang tukang ini, tukang itu, pasti kau akan jadi seperti itu, saudara. Jadi ternyata komunitas kita itu sangat berpengaruh masa depanmu. Ya, sangat mempengaruhi. Saudara bisa lihat bagaimana seorang, saya lupa ya, yang orang biasa, lalu dia sekolah di salah satu sekolah ternama di Inggris, dan kebetulan di situ ada pangeran Inggris, siapa namanya? Kate Middleton ya. Kate Middleton, orang biasa, bukan keluarga bangsawan, tapi dia sekolah di sekolah itu, saudara. Dia ketemu sama pangeran Inggris dan dia menikah. Ingat, di mana lingkunganmu, di mana circle pertemananmu menentukan masa depanmu. Di mana circle pertemuanmu juga menentukan calon hidupmu. Ya, calon hidupmu. Saya rindu saudara, kita anak-anak muda ini, kau ketemu nanti pasangan hidupmu tuh, jangan di tempat-tempat yang Tuhan tidak kehendaki. Paling bagus tuh di komunitas gereja gitu ya. Jangan ketemunya pas lagi di bar. Haleluya. Ada saudara ketemunya pas lagi di bar gitu. Ya jangan begitulah saudara. Tuhan bilang kan kita kalau bisa ketemu, pertemuan kita itu lebih indah. Di mana? Di komunitas gereja. Dari situlah saya jatuh cinta dengan itu pasangan saya. Dan akhirnya saya dibangun, dibentuk dalam pelayanan, saya menikah. Ya, jadi anak-anak muda begitu ya. Jangan ketemu lagi pas ketemu, saya ketemu sama itu pas lagi di jalan naik motor, cewek gitu. Nah, itu tuh jangan sudah, itu memalukan, itu nggak bagus nanti pernikahannya. Amin. Ya, jadi biarlah dibangun dengan hal yang baik anak-anak muda. Amin. Jadi ketemu itu juga harus di lingkaran yang baik supaya jangan kita menjadi anak-anak yang juga masa depannya kacau gitu. Ya, menjadi orang-orang yang indah, pertemuan yang indah dalam Tuhan. Kita lihat bagaimana agar kita tetap menjadi orang yang muda meski usia sudah tidak lagi muda. Rambut boleh putih, usia boleh lansia, tapi semangat masih pucuk, saudara. Yaitu dengan menguasai diri dalam segala hal. Ini resepnya menurut Alkitab. Firman Tuhan, ya, kemudian apalagi komunitas yang baik dalam gerejawi, kemudian engkau harus yang ketiga menguasai diri dalam segala hal. Titus 2 ayat 6 sampai 8 saya bacakan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan yang baik, dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi biarlah kita, saudara, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menguasai diri dalam segala hal, jujur, supaya kamu tidak dicela dalam tindakan dan tingkah lakumu, yaitu menguasai diri. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ya, sebagai anak muda orang sudah tahu ya, anak-anak muda itu ciri khasnya temperamental, tidak bisa ditekan, tidak bisa dimarahi, suka meledak-ledak.
Kalau saudara lihat gambar itu, dia bisa tenangkan diri ketika di kanan kirinya menyerang, di kanan kirinya memarahi, tapi dia tetap tenang. Kalau engkau adalah orang yang mudah terpancing emosimu, coba lihat, umur pendek saudara. Karena apa? Orang yang mudah terpancing itu kan emosinya meledak-ledak, darah tingginya cepat, pompa jantungnya kuat. Bisa terjadi sesuatu saudara. Tapi kalau kau jadi orang yang tenang, orang ambil alih kau kerja keras, kau tenang, toh? Orang alih sabotase ambil kau punya hak, tenang, tidak marah, tidak benci, tidak suka emosi, pasti awet muda. Ya, awet muda. Ya, awet muda. Saya pun teman saudara, Tamara Gilardin, seorang presenter bola terkenal, sekarang jadi pendeta, sama-sama kuliah dengan saya, dia bilang begini. Orang lembek itu, orang yang sebenarnya lembek itu adalah orang yang ketika dia mendapatkan tekanan, dia marah meledak kiri kanan. Dia ditekan dari tempat lain, dia meledaknya tempat lain. Itu orang lembek. Ya. Orang lembek adalah orang yang ketika ditekan dari kantor misalnya, dia marahnya di rumah, itu orang lembek. Tapi orang yang kuat, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang itu ditekan di kantor, dia nggak meledak. Di rumah dia tenang. Begitu. Ada nggak yang begitu? Ya. Jadi saudara, kalau saudara hadapi pasangan saudara, meledak-ledak di rumah, itu berarti di kantor dia ditekan. Dia kategori orang lembek. Caranya gimana? Saudara kuatkan dengan firman Tuhan. Jangan saudara jadi orang yang juga sumbu pendek. Kalau marah-marah itu jangan di rumah. Kau marah keluar sana. Kau marah di kantor sana. Kau marah orang kantor bawa ke rumah ini. Gitu. Jangan begitu saudara. Kita sebagai pasangan harus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita meneduhkan mereka. Kalau sampai pasangan kita datang ke rumah dengan ledakan-ledakan, letupan-letupan, itu berarti dia di luar sana menghadapi tekanan-tekanan besar. Kau harus jadi seperti kulkas buat dia. Panas itu kasih masuk di kulkas supaya dingin saudara. Haleluya. Jadi jadilah orang yang bisa menguasai dalam diri dengan segala hal. Maka engkau akan terus muda dalam pandangan Tuhan. Ya, engkau juga dalam sisi regenerasi selmu, engkau juga akan awet muda. Karena kau tidak suka meledak, orang boleh caci maki, tidak apa-apa. Ya, tadi saya sudah bilang, kita punya kepala suku besar Arfak tuh tidak tahu marah orang, tidak pernah marah orang. Ya, apa yang terjadi? Awet muda, muka fresh, sampai sekarang rambut putih, kuat. Ya, jalan itu saudara. Daerah Manokwari itu jalan dia putar sampai pinggir pesisir pantai itu saudara, Pantura, jalan kaki putar. Siang sore-sore itu kadang kaki panas kan, kaki kosong saja di apa itu di laut itu, tapi kuat sekali saudara. Itu Bapak memang bagus sekali. Bapak itu luar biasa. Jadi kita tuh kadang berpikir, tuh anak-anak muda ini, kita lihat kita punya tokoh besar Papua ini. Salah satu sesepuh GKI di tanah Papua yang dihormati saudara. Karena memang semangat mudanya itu luar biasa. Jadi kalau engkau orang muda pemalas, suka meledak-ledak, tidak bisa kuasai diri, tukang marah, kau tua. Haleluya. Saya mau bilang, kau adalah orang-orang tua. Ya, orang-orang tua. Ya. Ini kita punya ada cucunya Bapak Kepala Suku hadir. Shalom ya. Ya, Nona Mandacan ini dia hadir juga. Nah, saudara, ini jadi saksi nih bahwa kita punya Bapak itu luar biasa. Semangat yang luar biasa hadir. Ya, beliau itu. Makanya jadilah orang yang bisa menguasai diri, jangan suka marah. Ya, kalau kau suka marah dalam hidup, lihat itu, muka pasti berkerut banyak.
Jadilah orang. Jadi percuma saudara, apapun yang kau buat dengan skincare tidak akan bisa menutupi penuaan secara drastis dalam hidupmu. Hanya kuncinya adalah menjaga hati, jujur, menguasai diri. Itu akan membuat engkau selalu awet muda. Kemudian yang keempat, menghormati orang. Kalau kau mau umur panjang, awet muda, kuncinya kau selalu hormat orang. Saudara tahu siapa yang paling suka hormat orang kalau ketemu? Orang Jepang. Hai. Hai. Begitu. Kenapa itu? Mereka sadar betul menghormati orang itu hal yang baik. Makanya orang Jepang itu umurnya ada yang 90 tahun masih bisa kuat kerja. Orang yang umurnya sudah 90 tahun itu lewat dari lansia lagi, sudah tua lagi. Tapi masih kuat pacul tanah, bertani di Jepang itu. Karena mereka tuh selalu hormat orang. Hei, ya kan begitu. Menghormati orang. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kau mau hidupmu selalu umur panjang, selalu berada pada semangat yang luar biasa, kau harus menjadi orang yang suka hormat orang tua. Hormat orang tua, hormat orang siapapun. Ya. Jadi ini penting Bapak Ibu Saudara, hormat semua orang. Ya. Hormat semua orang. Saya sudah sampaikan tadi, salah satu kita punya tokoh besar di Papua itu, beliau itu sudah menghargai anak-anak, dia tetap mau ngomong. Ini nih anak-anak lagi datang nih, rombongan anak-anak datang. Bicara, dia sambut saudara. Dia menghargai. Dia tidak merasa dia sudah tua, lalu kau siapakah? Epen kah? Tidak. Beliau tuh anak kecil bicara, orang muda datang bicara, dia dengar, dia tunggu, dia rem dulu. Semua lain berhenti. Itu tuh bukan karena hal-hal yang sekarang sedang mau mendekati itu, masa itu, bukan. Itu tuh waktu tidak menjabat sekalipun begitu. Dan itu kepribadian hari-hari hidupnya. Ya. Saya merasa salah satu tokoh ini perlu kita teladani saudara. Dan susah mau dapat lagi yang begini saudara. Saya lihat hampir susah. Ya. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang menghormati semua orang. Saudara lihat nanti siapa tokoh yang saudara senang dan ini, tapi intinya lihatlah orang yang bisa menghormati orang. Itu saudara, pemimpin sejati. Meski dia sudah tidak lagi muda lagi, tapi dia bisa hormat semua orang. Itu yang Tuhan bilang orang muda menurut Alkitab. Ya. Menghormati orang itu tidak gampang. Itu bukan penampilan, itu dari naluri saudara. Belajarlah mulai hari ini saudara, seperti ilmu padi itu. Makin berisi, makin merunduk. Kita harus semakin merendah. Siapapun kita, apapun latar belakang kita merendah, kita bukan siapa-siapa. Waktu kita hidup seperti itu saudara, selalu mau menghormati orang, tidak rasa diri sombong, tidak rasa diri lebih hebat, kita akan menjadi orang yang selalu diperbaharui dengan apa? Sukacita, kebenaran, dan juga umur panjang. Kita awet muda saudara. Itulah tokoh muda yang menurut Alkitab itu. Ya, tapi kalau kau pemuda, tapi kau tukang melawan, kau tidak mau dengar-dengaran, oh kau su opa itu, su tua itu saudara, su oma-oma kau berarti saudara ya. Jadi mari kita lihat, yang kelima lagi, bagaimana agar kita menjaga tetap muda menurut pandangan Tuhan, yaitu adalah orang yang tidak mengasihi dunia.
Apa itu dunia? Dunia itu artinya keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 14-17. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa, aku menulis kepada kamu. Hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang muda yang Tuhan arahkan dalam firman ini, hai orang-orang muda kamu kuat. Orang muda itu ciri khasnya itu kuat, tidak lemah. Orang muda itu adalah orang yang kuat. Kenapa dia kuat? Karena dia berpegang pada firman Allah. Kenapa dia kuat? Karena dia tidak hidup dalam daging. Dia tidak hidup dalam apa? Keinginan mata. Ya, keinginan mata. Apa keinginan mata, saudara? Lihat HP. Ya, kalau saudara coba lihat, orang yang suka nonton HP lebih lemah daripada orang yang kurang lihat HP. Ya, coba habis lihat layar HP, kau suruh angkat itu benda berat, pasti lemes. Kenapa? Karena HP itu dia menyedot energi, dia mengandung radiasi. Beberapa ribu sel dalam tubuhmu akan rusak kalau terlalu banyak melihat HP. Pancaran radiasinya ke mata kita. Ya, makanya tidak heran anak-anak yang suka lihat HP tidak lama pakai kacamata. Iya toh, begitu. Ya, Pak Pendeta suka pakai anti radiasi, ya sudah. Tapi kan anti radiasi juga ada batasnya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang akhir zaman ini sudah lebih suka ketinggalan tas, dompet, daripada dia mau ketinggalan HP. Stres saudara, biar di ujung Tanjung Kasuari sana ketinggalan depo HP, dia pulang. Oh, coba tanya, betulkah tidak saudara? Dia pulang. Ya, kalau dia ketinggalan dompet, ketinggalan HP, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sudah. Tapi kalau dia ketinggalan HP, dia stres, saudara. Ya. Coba saya mau bilang, saat ibadah, saat orang lagi gereja, saat orang lagi beribadah, apa yang paling dia lebih pegang? Alkitab atau HP? Saya mau bilang pasti HP. Alkitab tuh sekali saja pas sudah baca sudah langsung tutup, kasih masuk di tas. Tapi HP selama ibadah masih lihat. Scroll, ya kan? Manusia akhir zaman itu tidak bisa lepas dari HP. Dia bisa mati kalau tidak ada HP, betul kan tidak saudara? Haleluya. Gitu. Jadi HP itu menjadi sesuatu yang, dan itu keinginan dunia, kata firman Tuhan. Keinginan mata itu nonton HP sudah. Ya. Mana lebih senang orang akhir zaman nih nonton TV dengan nonton HP? Lebih senang nonton HP daripada nonton TV. TV tidak dipakai. Ya toh? Ada punya TV enggak di rumah? Pasti enggak dipakai. Ada yang nonton TV sekarang? Enggak ada, semua nonton HP. Begitu. Yang paling dia bawa kalau dia jalan, HP dengan depo cas. Itu. Kalau dia lupa bawa cas, dia tinggal bacakar cari-cari. Kawan, ada bawa cas kan tidak? Tidak ada. Tanya lagi sampai ke itu tukang bakso, dia tanya, bang,
bisa nitip cas ke tidak? Ya bisa bang, bisa. Silakan. Gitu. Jadi saudara, akhir zaman ini orang lebih pentingkan HP dengan dia cas. Yang lain-lain tidak apa-apa. Begitu. Itu keinginan mata, keinginan dunia yang akan menghancurkan kita di akhir zaman. Berapa banyak orang hari-hari ini saudara, hanya gara-gara HP saja dia bisa ketemu cowok baru. Gara-gara HP dia bisa ketemu cewek baru. Ya kan? Teman saja Pak Pendeta. Iyo, teman saja gitu. Tapi chatnya sudah bukan lagi chat ini saudara. Chatnya sudah yang dalam-dalam saudara. Itu. Ini akhir zaman. Berawal dari keinginan daging, keinginan mata. Berujung pada keangkuhan hidup, kata firman Tuhan. Akhirnya berujung pada keangkuhan hidup. Semua akan mulai angkuh. Semua akan mulai berasa lebih. Waktu kami di Israel kemarin, beberapa tahun yang lalu, kita ke Israel itu masih bisa di tembok ratapan itu pegang HP. Tapi kemarin saudara, karena mereka hampir doa setiap waktu di Israel itu kan karena serangan bom itu ya. Jadi tempat paling dipenuhi doa 24 jam itu di tembok ratapan. Tong pegang HP begini saja mau telepon, karena kan laki-laki dan perempuan dipisah untuk doanya. Nah, kita mau telepon ibu-ibu yang masuk di rombongan yang padat banyak orang itu kan mau telepon bilang kita tunggu di sini. Baru mau pegang mau telepon begini. Langsung tentara Israel bilang HP tidak boleh. Pilih mau diambil atau kasih masuk. Sudah terpaksa iya kita kasih masuk saudara. Bayangkan saudara, enggak bisa lagi foto-foto, enggak bisa. Ini tempat doa kata mereka. Tentara Israel tuh jaga, ini tempat doa. Langsung teman-teman bilang begini, kita orang nih coba kayak Israel kalau ibadah tuh ibadah, HP tuh tinggal. Tidak, coba. Lalu ada tempat satu lagi dari pegunungan. Kita tuh kalau pas lagi ibadah tuh pasti tinggal pegang HP tuh tinggal antara dengar khotbah pendeta dengan lagi baca story orang ini. Ya kan? Antara lagi baca, dengar pendeta khotbah atau lagi dengar itu TikTok, lagi scroll TikTok. Wah, scroll TikTok. Ya kan, begitu. Jadi teman satu lagi dengar khotbah bye-bye langsung senggol. Bagus nih, bagus coba lihat. Yuk. Di mana? TikTok. Jadi sudah tidak dengar pendeta lagi khotbah di depan. Tapi Israel tidak. Karena mereka selalu mengalami serangan dari berbagai tempat dan mereka harus komunikasi dengan Tuhan. Memang kekristenan itu saudara seringkali cenderung bertumbuh di tengah-tengah aniaya. Itu benar. Kekristenan tidak akan pernah bertumbuh di tengah-tengah kemakmuran dan ketenangan. Ya. Saudara bisa lihat suatu daerah yang tenang, makmur, damai, kekristenan tidak bertumbuh. Tidak ada ledakan di situ. Tapi kekristenan selalu bertumbuh di negara-negara komunis, di negara-negara yang melarang orang beribadah, yang melarang gereja dibangun, kekristenan meledak. Ya. Jangan sampai kita menjadi kekristenan hidup dalam kedagingan, saudara. Karena kita tidak ada merasa ada larangan, tidak ada merasa ada ini. Inilah tempat kita, ini kantong Kristen. Disitulah seringkali gereja mengalami kebobolan, saudara. Ya, coba lihat saudara, gereja-gereja daerah-daerah yang dibebaskan, komunitasnya adalah komunitas Kristen, malah saudara, ya, gitu. Orang-orang itu biasanya hanya datang ketika mengalami aniaya dan persoalan. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berubah. Jadi kita tidak boleh masuk dalam kategori orang-orang yang hanya mencintai Tuhan kalau aniaya. Tapi jadilah orang-orang yang selalu mau mencintai Tuhan bukan karena saya dianiaya, tapi karena saya memang terpanggil untuk mencari Tuhan dan berhubungan
dengan Tuhan setiap waktu. Itu yang penting. Ya, hari ini kita harus dengar firman Tuhan ini, kita berubah. Untuk kita bisa menjadi muda dalam pandangan Tuhan adalah hidup kita jangan mengasihi dunia. Karena kita kalau selalu lihat-lihat dunia, keindahan, keelokan, kenikmatan dunia, kita itu saudara akan cepat ya menjadi orang yang tua, rentan, reot lagi, ya kan? Maaf kalau tersinggung. Kita muda usia 20 tapi sudah tidak kuat apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Karena tidak pernah mau melatih otot masanya, masa ototnya. Ya, disuruh angkat ini tidak kuat, disuruh bikin ini tidak bisa. Karena hidupnya hanya tidur saja, tidur dan tidur. Ya. Apalagi seperti yang sedang nonton di live streaming. Dia lagi sambil tidur-tidur begini. Langsung dengar begini dia langsung bangun dari tempat tidur. Ih, pendeta sudah tahu itu. Haleluya. Ya kan begitu. Ya, iya saudara. Iya kan begitu. Dia lagi tidur tuh lagi nonton pendeta lagi khotbah di rumah. Ah itu dia. Langsung dia bangun. Iyo maksudnya yang itu. Yang lagi nonton itu. Besok hari Minggu harus datang ibadah. Amin. Jangan begitu saudara. Karena penyakit akan datang. Engkau akan makin tua. Nanti umur 30-40 sudah konsumsi obat terus setiap hari. Karena masa mudanya masa tidur saja. Masa tuanya masa konsumsi obat. Tidak berhenti. Maka dari itu saudara yang penutup. Marilah kita menjadi orang-orang yang muda di hadapan Tuhan. Meski usia kita sudah tidak lagi muda, yaitu dengan apa? Menjadi orang yang muda dengan menjaga hidup sesuai firman Tuhan. Yang kedua, menjadi orang yang selalu memilih gereja sebagai tempat bertumbuh, tempat nongkrongnya, tempat didiknya, tempat diajarnya, dan dia akan menjadi pemimpin dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, mampu menguasai diri. 4, menghormati orang. Yang kelima yang terakhir, ya, tidak mencintai dunia, keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Maka sekalipun umur kita sudah tua, sudah lansia, namun kita punya semangat pucuk, semangat muda, semangat ABG melayani Tuhan dan berkarya nyata bagi negeri yang kita cintai dan menjadi orang yang diberkati di tanah di mana kita ditempatkan Tuhan.